Bismillahirrahmanirrahim. Wa fasilatihi allati tuwih. Dan kaum familinya yang melindungi di dunia, komunitas-komunitas, hati-hati dengan ini. Maka kalau sampai ada salah satu anggota komunitas, ada bestie kita, naudzubillah, masuk ke neraka, itu bisa berpotensi, Bu, dia akan ngejar kita di akhirat. Dia masuk neraka gara-gara waktu rekreasi nggak sholat, Bu. Oh, dia langsung tidak terima. Ya Allah, kenapa engkau hukum aku? Karena kamu dulu waktu jalan-jalan ke Bali kamu gak sholat, lewat subuh lewat, duhuri gak sholat, asari belas lewat. Dia langsung menyalahkan. Duh, mangki rumiyin, niku mboten salah kula, niku salah ketua panitia. Lah kok gak ngiling nang sholat? Hadirin rahimakumullah, hati-hati, Bu. Maka kalau kemudian kita di hari-hari ini kita tergabung di banyak komunitas, banyak grup, pastikan komunitas kita tidak bermasalah. Sebelum akhirat kita berhadapan dengan tuntutan-tuntutan yang nggak penting, mungkin kita bisa menghindar, Bu, dari tuntutan itu. Kita punya bukti-bukti yang lain. Tapi ruwetnya itu, repotnya itu menghalangi masuk surga. Teman kita sudah duluan, Bu, ke surga. Sudah awi-awi dari surga, Mbak, dan cepetan, Mbak, aku nang kene nisan. Sampeyan kok suwe gak mudah-mudahan kok dhisik bestiku lho neraka kabeh. Ya Allah, na'udzubillah min. Maka pastikan lingkungan kita, teman-teman dekat kita adalah orang-orang soleh dan solehah. Maka hari ini yang tergabung dalam Majelis Taklim Darun-Nisa, semoga Allah jadikan kita komunitas yang baik, saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dan semoga nanti di akhir ketemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya, Bu, hidup ini. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita menjadi ahli surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keenam, terakhir. 5, maaf. Waman fil ardi jami'a. Yaitu semua orang di bumi. Bayangkan, Bu. Artinya, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian harapkan tebusan itu dapat menyelamatkanmu. Hadirin, hati-hati, Bu. Kalau tadi sudah jelas ada hubungan orang tua anak, suami istri, saudara dengan saudaranya, bestie dengan bestinya, dengan komunitasnya, maka yang kelima ini bisa jadi semua manusia di muka bumi berpotensi menuntut kita. Seakan-akan dikatakan nanti misalkan orang gempol misalkan ada yang kemudian masuk ke neraka misalkan, ini protes orang gempol kan, misalkan kemudian dia masuk neraka, dia akan bisa menyalahkan orang Jemur Andayani kan? Kok bisa masuk neraka ya Allah? Yuk kamu gak ada sholat, gara-gara gak sholat masuk neraka. Loh nanti dulu, itu gara-gara orang Jemur Handayani, MT Darun-Nisa itu ngaji dewe, gak pernah bilangi kami. Hadirin rahimakumullah, maka hidup ini tentu tidak sederhana. Kalau kita paham betapa tanggung jawab di akhirat, ternyata juga tidak sederhana. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan sekarang? Pertama adalah selesaikan kewajiban kita. Hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah tuntaskan hak-hak mereka. Siapa mereka? Orang tua kita. Selesaikan haknya. Screening, tanya kepada yang paham, kepada guru kita, pada ustadz kita, tanya apa hak orang tua yang mungkin belum kita lakukan. Sambil dicek, kayak kita cek kesehatan gitu loh, di screening semua, opo ya sing gurung ya. Mungkin kita belum memenuhi apa hak beliau. Mungkin selama ini beliau diem saja, walaupun kamarnya taruh belakang. Wis kamar taruh belakang, bocor, campur semut, campur curu, ya. Ya Allah, na'udzubillah min.
Mungkin beliau diem saja, Bu. Tapi kita sebagai anaknya dolim loh. Hadirin, maka minta ikhlasnya, minta ridhonya. Hadirin Allah. Kemudian siapa lagi? Suami atau istri. Jika sama-sama masih ada sekarang, masih hidup, sampaikan kepada beliau, Pak, Mbok Menawi ada hak-hak panjenengan yang selama ini belum tak selesaikan. Mohon ikhlasnya nggih, mohon ridhonya. Sambil tambahin, gitu loh, Bu. Gitu ya. Kadang-kadang ada yang enggak sadari, Bu, enggak disadari. Apa itu? Non sewu. Jawa ini itu ada unggah-ungguh namanya. Boso. Jenengan kali bapake boso mboten? Lah, kadang manggil namanya bapaknya niku. Lho nek ngene urusan unggah-ungguh kan asmane bapaknya mboten disebut asmane langsung toh. Iya kan? Ya, Bah, Pi, kan begitu kan? Gelar kedudukan di dalam keluarga sebagai apa beliau? Itu lebih menenteramkan hati dibanding namanya dipanggil. Karena dulu nikah dapat teman dewe sa SMA, ya, mulai TK satu kelas, SD satu kelas, SMP satu kelas, SMA satu kelas, nikah, sudah biasa yang dia konco tulin, ya, panggilannya namanya Joko. Ya. Ini suami, Bu, bapaknya anak-anak nggak boleh dipanggil namanya langsung. Ini namanya unggah. Itu kadang-kadang nggak tersadari. Mungkin tidak harus bahasa Jawa karena memang dari Makassar, dari yang lain. Bukan masalah, tapi bagaimana menempatkan beliau. Kadang-kadang itu tidak terungkap, Bu. Beliau tidak bilang, tapi hatinya masgul rasanya. Kok bisa sih istri kok manggil kayak begini? Kok bisa sih dia katanya sudah ngaji, masa manggil suami kayak begitu? Nyantol betul, Bu. Nyantol betul. Faham gitu? Alhamdulillah. Dan pulang dari sini nanti langsung mencium tangan suaminya, minta maaf. Sambil minta maaf sambil ya ngaji di wis akeh saiki, aja lali mundak blonjone lho. Lanjut lagi. Saudara kita tadi selesaikan hak-haknya, Bu. Mungkinkah ada di antara kita yang masih ada urusan tanah misalkan sekian meter masih belum selesai ternyata dengan saudara kita. Warisan kurang 1 meter, warisan kurang setengah meter. Selesaikan sekarang, Bu. Saya sering menasihati diri kami dan panjenengan semua para jamaah itu, kalau urusan dunia sudah ngalah mawon. Misalkan adik, Mbak, iki kurang setengah meter. Oh, setengah meter adik, gak kurang, Pak. Jukun pisan 1 meter tak monggo. Tapi bukan kali awas. Dan akhirat kan, gak usah. Ikhlaskan saja. Jadi saudara, dan yakin, Bu, kalau itu rezeki panjenengan gak akan kemana-mana, pasti balik. Bisa jadi akan balik di tempat yang sama, bisa jadi balik Allah mengganti di tempat yang lain lebih banyak. Kemudian apalagi yang keempat, komunitas kita. Hati-hati, Bu, ingatkan kebaikan, ajak mereka ngaji. Sempatkah kita punya kajian, sempatkan di-share pada grup-grup besti-besti kita. Ti, kan besti kan, panggilannya Ti, ya. Melu ngaji aku, ayo. Nanti ayo kau wis podo tua-tua yang ngaji aja wis. Itu sampaikan, ya. Apalagi seluruh manusia. Maka kita punya acara-acara baik, sebarkan yang lain biar semua tahu. Seandainya nanti di akhirat masih ada tuntutan untuk kita, itu sudah kita bisa tunjukkan, ya Allah, dulu saya sudah melakukan ini, saya melakukan itu. Kalau dia nggak ngerti, itu dianya saja yang salah. Kulo pun ngajak Gusti, niku kanca kulo tonggo kulo sakjane, pun kulo ajak bolak-balik. Ya apa, gamelok ngaji ya. Alasan pertama, alasan wetengi sakit. Sing kedua, kulo jak malih alasan putune sing loro. Yang ketiga, alasan mana ana sing loro kabeh ngono iku. Hadirin rahimakumullah, itu urusan dia dengan Allah. Jangan menyakiti mereka.
Jangan dolim pada mereka. Kalau sekarang sudah tidak ada masalah, jangan nambah masalah. Pun boten usah. Misalnya kita bangun apa, kita punya gawe, hati-hati punya gawe, jangan banter-banter suaranya. Ket menawi mangke tiangi tersinggung, boten wani sanjang, ndak berani bilang. Sungkan kali panjenengan, mungkin lebih tua, lebih terhormat, gak berani ngomong, tapi dia terganggu. Bayangkan, sini punya gawe, salone kawode, yang situ sakit gigi, Bu. Nggak berani ngomong, Bu. Ya Allah, ada kedoliman. Oke? Maka ada tipsnya, Bu, untuk menyelesaikan yang begini-begini, yang sering sodakoh. Itu tipsnya, Bu. Itu para guru-guru kita dulu menasihatkan yang sering sodakoh dengan tetangga kita. Kenapa? Dengan sering sodakoh, itu kesalahan-kesalahan yang nggak terasa itu bisa hilang, Bu. Bisa hilang. Tetangga kita, kalau kita baik sama mereka, dikit-dikit dikasih sesuatu, seneng betul Bu. Saat ini jenengan mau dibalik, jenengan kalau boleh milih tetangga model apa, Bu? Model yang loman, dermawan, atau yang pelit? Loman, nggih? Iya, Bu, betul itu. Sekarang tes. Misalkan, Bu, ada tetangga panjenengan orangnya itu dermawan sekali, Bu. Pagi-pagi ngeteri nasi pecel ke jenengan, gitu. Siang-siang sempat Bu ngirim es degan ke jenengan, gitu. Malam-malam Bu masih sempat-sempatnya ngirim martabak, Bu. Terus tetangga panjenengan yang model begini ternyata dikabarkan sakit. Kira-kira respon jenengan gimana? Langsung doakan nggih. Ya Allah, saknoni Mbak Iku muga-muga ndang waras, ngoten nggih. Cek ndang sak maringi malih gitu. Sebaliknya, punya tetangga pelit minta ampun, Bu. Saking pelitnya sampai mangga itu ada nomornya, Bu. Orangnya pelit minta ampun, terus dikabarkan sakit. Katanya habis ketabrak becak di perempatan jalan. Kira-kira jenengan responnya gimana? Ya Allah, itu hubungan dengan manusia memang begitu, Bu. Maka kalau ingin menghilangkan dosa-dosa yang nggak terasa tadi, yang sering sodakoh. Lihat nasihat Rasulullah SAW. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada nasihat begini, Bu. Kalau engkau masak, apa itu? Banyakkan kuahnya, gitu nggih? Ya, walaupun nggak kuahnya aja, Bu, saya sini. Ini nasi soto gitu, itu nasi bening ya. Nah, ada lagi hadis yang lain. Kalau engkau masak, hitung anak dan kerabat dari tetanggamu. Saya ulangi. Kalau ingin masak, hitung anak dan kerabat tetanggamu. Jenengan nek masak itu puteran di sinten? Anak dewe itu ya. Apa sih semangatnya? Jenengan harus care. Tetangga kita ada nggak ya nggak bisa makan? Itu harus care, ngoten lho. Jangan cuek saja buah. Jangan. Maka MT Darunisa mungkin sudah ada program nggih. Misalkan lingkungan sini yang miskin siapa, santuni rame-rame yuk, kan gitu kan? Iya, harus, Bu. Itu adalah tanggung jawab kita kepada masyarakat sekeliling kita, gitu ya. Kumpulkan zakatnya, infak sedekahnya, kasihkan mereka, luar biasa. Jadi kita tidak hanya sekedar hidup sendiri, tapi bisa membahagiakan banyak orang. Terus yang terakhir, sampaikan dakwah kepada mereka agar ajak mereka kepada ketaatan kepada Allah. Semoga kita bisa melaksanakan semuanya. Berikhtiarlah untuk melaksanakan semuanya. Haknya selesaikan, jangan sakiti, jangan sampai kita zalim lagi. Yang kemudian jangan lupa sampaikan dakwah, ajak mereka. Mungkin ada acara-acara kita ajak mereka, ada acara di masjid, ajak mereka. Kalau sudah diajak mereka tetap tidak berangkat, tidak mau mengubah perilakunya, tetap nggak sholat, tetap buka aurat, tetap berani dengan suaminya, sudah. Insya Allah kita punya hujjah di akhirat, kita punya bukti di akhirat, kita sudah melakukan yang terbaik.
Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu barangkali untuk diskusi. Kita sampai jam 11 atau 11? Hah? Ya, aduh, itu ya. Oh, duhur. Oh, boleh. Saya kalau ngisi pengajian di beberapa BUMN Bu, itu minimal 2 jam Bu, gitu ya. Kalau jaringan 3 jam boleh kan? Tapi saya pulang duluan nanti ya. Silakan, ada yang tanyakan barangkali, monggo. Ada yang belum jelas dalam materi ini, saya persilahkan, monggo. Bu, saya minta izin, saya minum aja tadi ya, mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, ada pertanyaan? Oke, silakan Bu, monggo. Sebutkan nama, alamat, nomor rekening. Silakan Bu. Sudah tadi. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti Musliha. Siti Musliha. Nggih, monggo Bu Siti. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, Nggih. tadi kaitannya dengan ayat surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Nggih. Habis itu saya sebut artinya aja nih, karena Allah bersolawat kepada Nabi, Betul. malaikat juga. Betul. Setelah itu Allah memerintahkan kepada semua hamba malaikat. Baik. Saja ini, terima kasih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Siti. Untuk memahami Al-Quran, memang jenengan kadang tidak cukup hanya dengan terjemah, gitu nggih? Tidak cukup hanya dengan baca terjemah. Buktinya ini tadi. Kalau diterjemahkan hanya Allah bersolawat pada Nabi, malaikat juga bersolawat pada Nabi, gitu kan? Seperti apa? Nah, itu tahunya ketika kita membaca tafsirnya. Nah, di tafsirnya itu tafsir Ibnu Katsir Bu, itu dijelaskan begini. Kalau Allah kepada Nabi itu maknanya rahmat. Jadi Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Kalau malaikat itu doa, meminta kepada Allah agar mencurahkan apa? Rahmat, kasih sayangnya kepada Nabi. Jadi beda memang. Jadi kalau Allah itu mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Jadi itu sholawatnya seperti itu. Oke, jadi G. Baik, ya. Jadi memang beda. Jadi tapi prinsipnya semua bersolawat, gitu, G. Tinggal sholawatnya seperti apa? Nah, tadi itu penjelasannya. Nah, maka ketika perintah ini adalah untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka jangan sampai kita tidak melakukan sholawat kepada Nabi, doakan kebaikan untuk beliau dan keluarganya, gitu kan? Gitu. Jadi ini merupakan sebuah perintah agung yang tadi saya jelaskan di depan tadi, bahkan sampai didahului dengan aktivitas Allah melakukannya juga. Allah aja bersolawat, malaikat juga bersolawat, masa kamu enggak, gitu kan? Kira begitu kira gambarannya kan, Bu? Nah, gitu. Baik, cukup jelas Ibu? Baik, alhamdulillah. Silakan. Ada lagi yang lain? Monggo. Sisi kiri lagi, monggo. Silakan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Nama saya Dewi. Bu Dewi. Saya menanyakan mengenai tadi, kalau kita mengikuti majelis taklim seperti ini, Oke. selama ini tidak selalu saya sampaikan kepada orang lain. Oh. Kadang-kadang ada yang disampaikan, ada yang enggak. Itu bagaimana Pak? Apakah kita berdosa? Apakah nanti dituntut seperti tadi? Ya Allah. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dewi. Prinsipnya adalah kita harus care dengan lingkungan. Mungkin tidak selalu selaras tema yang kita dapat dengan kondisi di lapangan. Kita dapat tema tentang riba, sedangkan saudara kita urusannya bukan masalah riba, kan tentu nggak sama. Ada nggak selalu harus disampaikan saat itu juga. Tapi ketika kita menghadapi ada orang-orang, ada sekitar kita,
saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita ternyata berhubungan dengan riba, maka saat itu kita perlu menyampaikan. Menyampaikannya bagaimana? Tentu dengan gaya yang macam-macam, caranya macam-macam. Kadang kalau langsung disampaikan to the point kadang tersinggung kan Bu. Yang penting kan caranya. Mungkin ajak di rumah dulu, ajak rujaan dulu, ya, makan bakso dulu, kan? Ya, ketiduran nggak jadi nasihat kan ya. Itu baru sampaikannya. Kabarnya adik urusan duit anak-anak kan. Lah ya apa Mbak Yu, jadi bapaknya arek gak cukup duitnya. Ini gak utang gak iso dhewe iki. Kasih nasihat. Utang ya utang gak nang riba pokoknya. Lah sampean punya solusi lah ono wis utang piro sih? 100 alah 100 aku ae. Kalau punya ya. Kalau nggak punya ya sarankan kepada yang syariah. Jangan berhubungan dengan riba. Jadi tema yang kita dapat di kajian belum tentu sama langsung dengan kondisi di lapangan. Tapi prinsipnya adalah kita care, jangan hidup sendiri istilah saya. Perhatikan saudara kita, screening sekitar kita. Jangan-jangan ada tetangga kita yang gara-gara dia miskin Bu, akhirnya dia nggak sholat. Dia mementingkan kerja di tempat yang harus membuka aurat misalkan. Kita perlu tahu itu. Bukan untuk bahan ghibah, bukan, tapi untuk menyelesaikan, mencoba menyelesaikan. Jadi kalau kita punya banyak pengetahuan, syukur alhamdulillah. Sering banyak materi, alhamdulillah. Apakah langsung disampaikan? Mungkin tidak demikian, tetapi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi kalau menyampaikannya langsung mungkin kepada anak kita, kepada keluarga kita, mungkin itu bisa jadi pengetahuan buat mereka, Bu. Kan yang punya grup keluarga misalkan. Habis kajian, poin-poinnya dikasihkan ke keluarga. Do, le, hati-hati ya, poinnya tadi bapak ibu sesuk ojo sampai kayak gini. Nah, gitu. Ada nasihat-nasihat untuk mereka. Jadi itu akan bermanfaat Bu. Tetapi kalau untuk tadi yang misalkan tetangga sekitar, mungkin butuh waktu, butuh momentum yang pas untuk bisa sesuai dengan tema yang sedang kita dapat dari kajian. Kira-kira begitu Bu. Jadi tidak berdosa menurut kami ketika memang belum diperlukan. Gitu, jadi yang wajib untuk disampaikan adalah ketika seseorang terjerumus dalam dosa. Jadi, ini Bu, maaf. Jenengan memahami orang mengingatkan itu orang yang sebenarnya sayang apa benci? Sayang gitu. Saya ambil contoh begini, panjenengan pulang dari ngaji begini misalkan, terus lewat rumah tetangga, ternyata dia sedang di pinggir sumur Bu, duduk di pinggir sumur. Apa lakonya? Aku bunuh diri, mau nyemplung sumur misalnya. Yang bener, panjenengan tarik apa dijungkang nomisan? Ditarik nih, ditarik kan? Kalau dia berot Bu, semerap berot panjenengan. Dia berusaha bersikeras masuk sumur. Jenengan gimana? Pasti semakin keras nariknya, betul? Maka Bu, kita narik ini kan bukan karena benci kan? Justru karena sayang. Kowe nek tak jarnonya, cekur runu mati. Maka sayang itu tidak selalu menuruti maunya. Sayang itu tidak selalu identik dengan menuruti kemauannya. Kadang harus menarik dia, kadang harus mencegah, bahkan memukul sekalipun. Itu karena sayang. Betul Bu? Maka kadang-kadang kita ini sayang dengan sama muslim. Itu begitu Bu. Kadang-kadang kita mengiyakan yang dia mau, kadang-kadang kita harus menyadarkan bahwa yang dia mau itu salah. Itulah sayang. Maka kalau satu majelis salim sudah tahu ilmunya, nanti kalau diingatkan sama temannya, tidak usah tersinggung Bu. Itu karena sayang. Betul? Ada yang bisinya, ojo utang duit anak-anak. Tersinggung betul? Tersinggung no betul? Betul nggih? Alhamdulillah, sudah tahu ilmunya. Itu karena sayang. Oke? Baik, ada lagi? Masih ada waktu? Kurang 4 menit. Ada lagi? Mungkin masih ada yang mau tanya Bu, tapi di Jawel sebelah ya. Takon-takon dan solas ini.
Baik, hadirin rahimakumullah. Kalau sudah pertanyaan, kita simpulkan ngaji kita pada kesempatan kali ini. Okay? Yang pertama, apa tadi Bu? Hati-hati dengan grup-grup kita, karena bisa jadi menjadi bagian tuntutan kita di akhirat. Siapa yang akan menjadi tuntutan di akhirat? Pertama adalah anak atau orang tua. Kedua, suami atau istri. Ketiga, saudara-saudara kita. Empat, komunitas, besti kita. Kelima, keseluruhan manusia. Maka apa yang harus dilakukan sekarang? Pertama, tadi selesaikan hak-haknya dulu. Hak-haknya selesaikan. Mungkin ada hak adami, masalah uang selesaikan, utang piutang selesaikan. Kadang-kadang kalau bahas masalah utang itu kadang saya tuh gimana gitu ya. Karena kan hutang itu kan rada sensitif itu ya. Iya. Tapi tetap Bu, hutang itu sifatnya dua memang. Apa itu? Enak nomponi, sumpah ngalek noni. Ya. Maka mau tidak mau kembalikan Bu sekuat tenaga sebelum kita meninggal, karena ketika di akhirat jadi tuntutan di akhirat. Ya. Terus apalagi jangan menyakiti mereka, hindarkan kedoliman. Kalau perlu langsung minta maaf. Makanya kalau habis ngaji gini langsung salam-salaman itu keren Bu. Karena belum tentu kita ketemu lagi, betul betul Bu. Mungkin pulang tidak ketemu lagi. Nah, sudah wafat salah satu, maka pas pertemuan begini langsung salam-salaman, saling mendoakan semoga selamat dunia akhirat. Yang keempat, yang terakhir adalah sampaikan dakwah kepada mereka. Apa yang disampaikan? Ajarkan tauhid kepada mereka, bahwasanya yang disembah itu hanya Allah. Allahnya kita beda dengan Allah yang lain. Allahnya kita adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampaikan Bu, kadang banyak orang nggak ngerti itu, dikira sama. Saya ini punya aktivitas lain Bu. Saya punya aktivitas terapis Al-Qur'an. Pernah dengar terapis Al-Qur'an? Ruqyah pernah dengar? Pernah di Ruqyah? Oh, ya, saya punya klinik terapis Al-Qur'an. Itu saya punya pasien itu ternyata beliau ini bermasalah di sisi akidahnya apa? Dia menganggap semua agama sama. Semua agama Tuhannya sama, sehingga dia kadang berdoa di masjid, kadang di tempat yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Seorang ibu berhijab Bu, tapi dia memahami dengan salah konsep ini. Tidak bisa. Kalau dengan Allahnya kita hanya di masjid, di tempat-tempat yang memang dibolehkan kita sujud di dalamnya. Okay? Kemudian apalagi kedua ibadah. Tadi yang tauhid, ibadah. Ajarkan pada anak-anak kita tentang sholat. Pastikan anak-anak kita screening Bu. Mungkin anak kita yang sekarang kuliah di tempat yang jauh, ditelepon jarang-jarang. Wes sholat sama urung. Sudah bisa kamu sholat? Kalau bisa jamaah sholatmu ya, kamu laki-laki loh. Nah, gitu kan. Yang di Jepang barangkali, sepun, kamu di sana gimana sholatmu Dok? Harus sholat tuh ya. Nah, gitu. Pesan-pesan ini penting agar tidak jadi tuntutan di akhirat. Terakhir apa? Muamalah, hubungan sama kita manusia. Rukunkan saudara kita yang sedang berseteru. Jadikan umat ini menjadi ummatan wahidah, umat yang satu, umat yang rukun. Coba buatan bonek rukun buatan. Okay? Sudah, nggak usah memperbesar perbedaan, nggak penting, gitu. Sing konot bener soalnya enten dalile. Sing boten konot nggih bener wonten dalile. Sing salah sinten? Nah, sing boten salat subuh, sing subuh jam 6:30 niku sing salah. Ya. Sudah ndak masanya memperpanjang, memperluas perbedaan. Kita rukun, Allahnya sama, nabinya sama, insya Allah surganya juga bersama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah pertemukan kita di kesempatan yang lain insya Allah. Doa sekalian ya. Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan wa nuhibbu rabbana wa tarhamdu. Hamdan la yanqati wa la yafidu wa la yafna. Mil'u samawatika mil'u ardika ma bainahuma nasta'inu syai'an ba'du. Madad ma hamidaka al-hamidun wa huwa falam dzikrika al-ghafilun. Wassalawatu wassalamu ala abdika rasulika nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatami anbiya'ika rasulika khairatika min khalqik wa aminika ala wahyika ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin ya Allah.
Ya Allah, mohon Engkau berkenan menerima amal-amal kami, ya Allah. Mohon Engkau berkenan menerima sholat kami, puasa kami, dan ibadah-ibadah kami yang lain, ya Allah. Walaupun kami sadar banyak kurang-kurangnya di sana sini, ya Allah. Mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang benernya, mungkin kurang sesuai dengan contoh Nabi-Mu. Mohon Engkau ampuni kami, ya Allah. Mohon Engkau berkenan menerimanya, ya Allah. Dan mohon Engkau berkenan membimbing kami untuk memperbaiki diri setelah ini, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk anak-anak kami, mohon bimbing mereka, ya Allah. Yang saat ini sedang menjalani studinya, mohon mudahkan studinya, ya Allah. Yang saat ini jauh dari kami, mohon jaga mereka, ya Allah. Jaga dohir dan batinnya, ya Allah. Jaga dari musibah dunia dan akhirat, ya Allah. Kumpulkan mereka dengan orang-orang yang soleh dan solihah, ya Allah. Pertemukan mereka hanya dengan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon Engkau jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri kami jadikan mereka putra-putri yang soleh dan solihah. Rizki kami mohon jadikan rizki yang halal dan berkah, ya Allah. Ilmu kami ilmu yang manfaat, hidup kami hidup yang manfaat, dan kapanpun Kau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Khusus saudara kita di Palestina, kita sempatkan Fatihah untuk mereka. Semoga Allah menguatkan perjuangannya dan menangkan atas musuh-musuhnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah menjadikan ilmu ini manfaat untuk kita semuanya dan bisa disebarkan ke kerabat-kerabat anak-anak kita di rumah. Insya Allah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Aku qouli hadza fa astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.